Sudah mendoakan kompetitor kok usaha masih sepi-sepi saja? Simak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan salah satu doa yang pernah saya ajarkan ya, agar bisnis berkembang ataupun jualan bisa laris manis. Ya, ini sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Nah, jadi begini, doanya apa sih? Doanya adalah mendoakan kompetitor ya. Jadi mendoakan kompetitor agar jualan mereka laris, agar usahanya lebih maju, lebih oke, lebih berkembang dan sebagainya. Nah, sayangnya ada juga yang praktek cara ini, tapi usahanya masih begitu-begitu saja, nggak laris dan bahkan stuck ya, jalan di tempat. Apa kesalahannya? Nah, sebenarnya banyak faktor, tapi di sini yang saya soroti hanya satu, dan bisa jadi ini adalah faktor terpentingnya. Apa itu? Mendoakan kompetitornya itu nggak tulus. Maksudnya bagaimana mendoakan kompetitor nggak tulus? Ya, gini. Sudah tahu ilmunya, kalau mendoakan orang lain maka doa itu kembali ke kita. Nah, ketika mendoakan kompetitor itu tujuannya bukan mendoakan dengan sepenuh hati, tetapi agar jualan dia itu laris manis. Kan salah ya. Vibrasi atau getaran rasa kita itu nggak pernah bohong, alam semesta itu nggak pernah bohong, rasa itu nggak pernah bohong, kan begitu. Kalau misalnya niat Anda keliru, maka hasilnya keliru. Rasa Anda ini kan agar mendapatkan. Anda mendoakan kompetitor, tujuannya Anda ingin mendapatkan. Ini salah kaprah. Kalau misalnya Anda niatnya adalah mendoakan dan tujuan Anda agar jualan Anda laris, ya kembali ke diri Anda, maka ini tidak akan diijabah oleh Allah. Semesta tidak akan bisa ditipu, bisa dibohongi oleh manipulasi doa Anda. Jadi ketika Anda mendoakan kompetitor, ya udah doakan aja dengan tulus. Jangan Anda niatkan, saya mendoakan kompetitor agar jualan saya juga laris manis. Salah, keliru. Nah, kalau Anda mendoakan, ya udah mendoakan aja. Soal nanti dibalas ataukah tidak itu urusan Tuhan. Soal nanti dibalas ataukah tidak itu bukan urusan Anda, bukan urusan kita. Alam semesta itu presisi, janji Allah itu pasti, tetapi kepastian janji Allah itu bisa saja menjadi salah kaprah atau bisa saja menjadi blunder gara-gara niat kita. Kita niatnya nggak tulus, masih pamrih. Nah, ini kenapa doa mendoakan kompetitor itu bisa melariskan jualan kita. Pertama adalah kita bisa mengikis ego di sini. Kita bisa berlatih untuk menghancurkan ego kita. Yang namanya kompetitor atau saingan kita, biasanya kita kan merasa, aduh ada saingan nih. Gimana nanti ya kalau misalnya dia lebih laris dibanding dengan saya. Ada rasa iri sebenarnya. Entah itu disadari atau tidak. Sehingga ketika kita berdoa untuknya, kita sedang berlatih untuk mengikis ego. Kita sedang berlatih untuk melepas kemelekatan kita. Kita melekat terhadap usaha kita karena kita punya harapan bahwa agar usaha kita laris, agar usaha kita lebih baik, lebih berkembang dan sebagainya. Kita melekat terhadap itu. Nah, mendoakan kompetitor itu tujuannya untuk melepas kemelekatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita berdoa untuk kompetitor agar jualan mereka laris, agar rezekinya berkah, berlimpah dan sebagainya, untuk menebar energi positif. Ya. Nah, perlu Anda pahami betul bahwa ketika kita sedang punya energi positif nih, contohlah saat kita bersyukur secara mendalam, maka ketika kita bersyukur secara mendalam, energi positif kita itu akan semakin besar dan itu akan bisa menjangkau sejauh 2,5 km dari tempat kita. Bayangkan coba kalau misalnya kita lebih dominan energi positifnya, maka kita bisa menjangkau dan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, anak istri kita, saudara kita, tetangga kita. Alhasil apa? Ya semuanya ikut jadi positif secara energi, secara vibrasi. Alhasil ya otomatislah kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan.
Nah, jadi ketika Anda mendoakan kompetitor atau mendoakan orang-orang yang sedang jualan agar jualannya laris, ya udah doakan saja dengan tulus. Jangan diniatkan agar doa itu kembali ke kita. Nggak perlu diniatkan seperti itu sudah presisi. Tetapi kalau misalnya Anda meniatkan demikian, malah jadi bumerang. Itu tidak akan bekerja. Ya. Jadi the power of giving, ya kan, kita mendoakan kebaikan buat orang lain, kita mendoakan kompetitor kita agar jualan laris manis, itu kan kita sedang memberi, ya, sedang memberi doa, sedang berbagi doa, berbagi kebaikan. Alhasil saat kita tidak mengingat-ingat itu, saat kita benar-benar tulus ikhlas, saat kita benar-benar fokus untuk menebar kebaikan, dan kita sudah lupa akan seberapa besar kebaikan yang sudah kita lakukan, disitulah, di saat kita lupa itulah, maka kemudahan, keajaiban, keberuntungan itu terjadi, sahabat. Baik, saya rasa itu semoga bermanfaat. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.